wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Nah, anak-anak Bapak, ada anak-anak sarapan tadi pagi nak? Ada sarapan ya. Kita lihat kita dalam keadaan bersih. Kita harapkan kerapian dan kebersihan ini kita jaga sampai kita selesai belajar nanti. Dan anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak Bapak terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, nak? Zaki dan Tony. Apa kabarnya? Sakit. Kita doakan semoga Zaki dan Tony segera sembuh. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat serta kegiatan kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nah, Bapak minta tolong yang memimpin doa pada hari ini adalah anak-anak Bapak yang datang paling awal. Siapa? Silakan Ibu. Di tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca bismillah. Baiklah anak Bapak, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air dan menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung bersama. Pak minta kepada anak Bapak untuk berdiri di tempatnya. Silakan duduk kembali. Coba semuanya kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Bapak semangat semuanya ya. Nah, anak-anak Bapak, sebelumnya kita mempelajari materi mengenai organ peredaran darah manusia. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia? Nah, jantung merupakan organ peredaran darah manusia. Oleh sebab itu, jantung perlu kita pelihara. Jantung terletak di bagian dada di sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk
diibaratkan sebagai selang air. Pernah anak-anak Bapak melihat selang air? Selang air kalau lama-kelamaan dia akan berlumut, akan kotor. Jika tidak dibersihkan, nanti dia akan tersumbat. Nah, seperti itu juga dengan pembuluh darah pada organ peredaran darah kita. Jika dia tidak dijaga, maka akan tersumbat. Nah, nanti akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Jika pembuluh darah kita tersumbat, maka kerja jantung juga akan ikut terganggu. Nah, anak-anak Bapak, pernah nggak anak-anak Bapak mendengar orang yang meninggal karena penyakit jantung? Kira-kira apa ya penyebabnya? Pola hidup yang tidak sehat. Baiklah, anak-anak Bapak, berdasarkan pemaparan tadi, ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam penyakit pada organ peredaran darah kita serta bagaimana cara memeliharanya. Nah, dalam kegiatan kita nanti kita akan mengadakan yang namanya tanya jawab, diskusi, kemudian ada presentasi, kemudian ada yang namanya evaluasi. Nah, Bapak harapkan anak-anak Bapak nanti semuanya ikut aktif dalam kegiatan ini sehingga anak-anak Bapak semuanya tuntas dan mencapai nilai batas kita. Itu berapa, Nak? Nah, untuk lebih jelasnya Bapak tuliskan ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang berbagai macam penyakit pada organ peredaran darah. Tanggal 2 bulan 11 hari apa sekarang? Sekarang kita belajar tema 4, subtema 3, PB 1. Kita pada hari ini adalah berbagai macam penyakit pada organ peredaran darah manusia serta cara menjaganya. Nah, diharapkan anak-anak Bapak nanti setelah mempelajari materi ini, anak-anak Bapak dapat menentukan apa saja berbagai macam penyakit yang mengganggu organ peredaran darah manusia serta cara memeliharanya. Baiklah anak-anak Bapak, coba sekarang anak-anak Bapak perhatikan gambar berikut ini. Kelihatan gambarnya, Nak? Kira-kira itu gambar apa ya? Orang yang sedang tertidur. Bagaimana kira-kira keadaan orang tersebut? Gemuk. Apa lagi? terlalu banyak teman. Kemudian apa lagi yang ada di sana? Makan terlalu banyak. Makan terlalu banyak. Lihat ya makanannya berserakan di sana. Terus ada apa lagi, Nak? Makan makanan tidak sehat. Apa lagi? Jarang berolahraga. Ya. Apa lagi, Nak? Makan makanan cepat saji. Makan makanan yang cepat saji. Ya, ada di sana ya. Kemudian apa lagi? Yang satu lagi yang tertinggal? Ada yang merokok di sana. Merokok. Nah, kira-kira berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, apa ya kira-kira dampaknya bagi orang tersebut? Berbagai macam penyakit. Apa saja penyakit yang didatangkan? Ada jantung. Apa lagi? Obesitas. Apa lagi? Kan? Paru-paru, apa lagi? Ya, karena merokok dapat penyakit paru-paru. Apa lagi? Malas bergerak menyebabkan apa? Obesitas. Nah, dari permasalahan tersebut dampaknya sudah anak-anak Bapak ketahui. Kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya?
Ada yang berolahraga, bagus. Apa lagi, Nak? Makan makanan yang sehat. Apa tadi lagi? Ada yang pola hidup yang teratur. Kemudian tidur yang cukup. Nah, berdasarkan permasalahan tadi maka ada berbagai macam solusi, yaitu yang pertama ada berolahraga, ada apa lagi? Tidur yang cukup. Ini apa lagi? Makan makanan yang sehat. Nah, apa ya kira-kira solusi yang paling dapat menyelesaikannya, yaitu pola hidup yang sehat. Nah, semua itu merupakan pola hidup yang sehat. Nah, baiklah anak-anak Bapak, agar anak-anak Bapak lebih mengerti mengenai materi ini, coba kita perhatikan video berikut ini. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, ada pun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian gangguan yang kedua ada otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain. Contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Adapun cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu beristirahat dengan cukup. Dengan beristirahat yang cukup dapat membantu kita untuk terhindar dari gangguan peredaran darah. Karena jika kurang beristirahat atau beristirahat dengan tidak cukup, dapat memicu terjadinya stroke, hipertensi, dan detak jantung yang tidak normal. Cara yang kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat. Dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe, yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, cukup sekian. Mengenai video tadi, apakah anak Bapak mengerti? Paham? Nah, apa saja tadi yang dijelaskan pada video ini, Nak?
Nah, dalam video tadi ada dijelaskan pertama berbagai macam faktor pada gangguan organ peredaran darah. Apa saja kira-kira faktornya tadi dijelaskan? Faktor keturunan. Faktor keturunan adalah faktor yang diwariskan oleh orang tua. Ya, kemudian apa lagi? Faktor bawaan. Itu faktor bawaan bisa dibawa ketika masih di dalam kandungan. Kemudian apa lagi? Karena produksi sel darah putih yang berlebih. Kemudian apa lagi, Nak? Nah, ada kekurangan gizi khususnya apa? Zat besi. Jadi kalau kita kekurangan gizi khususnya zat besi, maka akan dapat mengganggu organ peredaran darah, terutama adalah sel darah merah. Kemudian apa lagi, Nak? Kelelahan dan kurang tidur. Nah, kemudian ada lagi gangguan organ peredaran darah pada manusia. Berdasarkan faktor-faktor tadi, maka terdapat beberapa gangguan organ peredaran darah. Apa saja itu? Apa ya itu kira-kira anemia itu, Nak? Kekurangan darah. Kemudian apa lagi? Leukemia atau nama lainnya apa? Kelebihan sel darah putih. Ya, lanjut. Apa lagi? Jantung koroner. Ini yang menyebabkan serangan jantung. Nah, pembuluh darah kita itu kan banyak ya. Nah, kalau kita tidak menjalani hidup yang sehat, maka pembuluh darah kita itu akan tersumbat. Contohnya adalah orang yang obesitas. Nah, orang yang obesitas maka dia akan kelebihan lemak yang dapat menutup pembuluh darah. Jika pembuluh darah kita tertutup, terganggu, maka kerja jantung juga terganggu. Dia tidak berjalan dengan lancar. Nah, kalau terpaksa dia berjalan di dalam pembuluh itu bisa pecah. Nah, kalau pecah di otak menyebabkan penyakit stroke. Ya. Kemudian apa lagi, Nak? Hipertensi atau disebut juga dengan tekanan darah tinggi. Ya, tekanan darah tinggi itu biasanya karena mengkonsumsi garam yang berlebih. Oleh sebab itu konsumsilah garam secukupnya. Nah, dari berbagai macam penyakit pada organ peredaran darah tadi dapat kita cegah dengan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah apa, Nak? Tidur yang cukup. Nah, itu kalau kita kekurangan tidur maka kita akan kelelahan, mudah mengantuk. Nah, akhirnya kita tidak fokus, kita tidak konsentrasi, katanya kan. Nah, selanjutnya apa lagi, Nak? Memakan makanan yang bergizi, khususnya yang mengandung zat besi. Zat besi berfungsi untuk apa tadi, Nak? Membentuk sel darah merah. Apa saja ya kira-kira makanan-makanan yang mengandung zat besi? Daging merah, jadi ada ayam, ada kacang-kacangan, ada daging merah. Ya. Nah, yang tak kalah penting untuk mengatasi agar tidak terjadi gangguan pada organ peredaran darah kita adalah dengan berolahraga. Tujuan dari berolahraga apa, Nak? Membakar lemak agar tubuh kita sehat. Anak-anak Bapak sukanya olahraga apa saja? Main bola. Ada juga suka yang bersepeda ya. Bersepeda termasuk juga olahraga. Olahraga yang tak kalah penting untuk menjaga kesehatan jantung kita
adalah dengan berjalan kaki atau jogging. Nah, Bapak punya pantun satu. Jalan-jalan ke Rangkas Bitung, tidak lupa membeli nasi. Jagalah kesehatan jantung dengan jogging setiap hari atau setiap pagi. Ya. Baiklah anak-anak Bapak, setelah melihat video pembelajaran tadi, sekarang anak Bapak minta anak Bapak untuk mengerjakan LKPD, namun anak Bapak membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, kelompok yang kita bentuk adalah seperti kelompok yang kita bagi kemarin. Sekarang silakan anak-anak Bapak bagi kelompoknya seperti kelompok yang kita bagi. Oke anak-anak Bapak, di dalam LKPD ini silakan anak Bapak baca dengan teliti istilah dari atas terlebih dahulu. Anak Bapak silakan isikan nama kelompoknya di sini beserta anggotanya, ya. Kemudian ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD ini. Nah, jika ada yang tidak mengerti atau kurang paham, silakan tanyakan langsung ke Bapak ya. Nah, sekarang Bapak bagikan LKPD beserta bahan ajarnya. Untuk mengisi LKPD ini, anak Bapak nanti dibantu dengan bahan ajar yang Bapak bagikan bersama LKPD. Nah, anak Bapak sekarang silakan bekerja secara berkelompok, ya.
saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, masih ingatkah kamu apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam pantun? Ya, pantun memiliki sampiran dan juga memiliki isi. Pantun juga bersajak A, B, A, B. Dan pantun dalam satu baitnya terdiri dari 4 garis. Sekarang lihat pantun itu. Kita baca. Nah, ini pantun yang tadi dibaca oleh ibu ya. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan saling menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Sekarang, yuk kelompok siapa yang mau bersedia untuk tampil? Nah, oke, silakan. Kelompok apa ini? Kelompok singa. Kita persilakan kelompok singa untuk maju ke depan menampilkan hasil diskusinya. Ya, Bapak minta nanti dan Bapak minta nanti ketika kelompok singa menampilkan hasil diskusinya, kelompok yang lain menyimak. Ya, bagi ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan ya. Silakan anak-anak Bapak perhatikan hasil dari diskusi kelompok 5. Kepada kelompok 5 kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok singa. Kami ingin menyelesaikan hasil diskusi. Amatilah gambar di atas. 2. Masalah-masalah apa saja yang kamu temui dari gambar di atas? Kegemukan atau obesitas, memakan makanan cepat saji, malas berolahraga. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba kita selesaikan saja dulu sampai sebelum yang adakan semuanya. Nomor 3 akan dibacakan oleh Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Cepat, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Naila, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, Silakan Dinda.
Apakah sudah puas Arumi? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang masih ingin bertanya? Linda jelaskan apa itu obesitasnya. Obesitas itu apa? Kelebihan berat badan. Silakan Mbak. Lebih lagi Mbak. Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke halaman berikutnya. Tentukanlah solusi untuk mengerjakan masalah di atas. Makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup. Nah, bacalah materi yang berkaitan dengan masalah dan gunakan materi itu untuk mengerjakan masalah. Nah, isilah solusi buah ini sesuai dengan pertanyaan. Tuliskanlah apa saja organ peredaran darah manusia. Pertama, jantung, pembuluh darah, paru-paru. Bagaimana cara memelihara organ peredaran darah pada manusia? Pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, tidur yang cukup dan teratur. Simpulkanlah berbagai kegiatan memelihara organ peredaran darah manusia. Menerapkan pola hidup sehat. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Silakan boleh. Silakan Linda. Silakan Linda. Ingin bertanya, bagaimana cara memelihara peredaran darah pada manusia? Baiklah, saya boleh bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Linda. Rajin berolahraga, makan makanan yang sehat dan bergizi, tidur yang cukup dan teratur. Apakah sudah puas Linda? Sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Iber. Saya dari Surabaya. Apa yang maksud dengan baiklah. Saya tutup pertanyaan dari Iber. Pertanyaannya sekali lagi juga. Yang dimaksud dengan pola hidup sehat adalah makan makanan yang sehat, rajin berolahraga, dan tidur yang cukup dan teratur. Sudah puas Iber? Yang bertanya, saya akan lanjut ke halaman yang akan dibacakan oleh David. Apakah jenis dari kacang tersebut? Apakah isi dari kacang tersebut? Jangan sampai menyedih. Apakah amanat yang disampaikan oleh kacang tersebut? Kita harus menjaga kesehatan badan kita tidak sakit. Jika ada yang bertanya, saya akhiri diskusi corona dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anak-anak. Tadi penampilan dari kelompok Lina sudah bagus ya. Dan Bapak menerangkan isi dari KPD tersebut dengan baik. Nah,
Berdasarkan isi KPD tadi, ada nggak kira-kira anak Bapak yang kurang mengerti? Ya, di sana kita menemukan berbagai macam penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Apa saja yang terlihat di sana? Apa? Ya, maka terlalu banyak obesitas. Apa lagi? Makan makanan yang kita saja makanan yang mengandung banyak lemak. Ya, apa jenis pantun yang ada pada tersebut? Bagaimana cara menentukan isinya? Ya bagus. Pada baris ketiga buka kemudian dalam pantun terdapat amanat. Baiklah anak Bapak, sekarang kita masuk kepada evaluasi atau penilaian. Tapi terlebih dahulu Bapak minta anak Bapak untuk mengumpulkan kembali LKPD beserta bahan ajarnya dan kembali duduk seperti semula tadi. Silakan. Baiklah anak Bapak, sekarang kita masuk dengan penilaian. Nanti dalam mengerjakan ini anak-anak Bapak mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Yang ada di atas meja anak Bapak cuma alat tulis, ya. Mengerjakannya secara sendiri-sendiri. Jangan lupa mengisikan identitas atau nama anak Bapak pada lembar jawaban ini. Ya, kalau ada soal yang kurang mengerti atau lagi silakan tanyakan kepada Bapak. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit, ya. Silakan anak Bapak kerjakan mulai dari sekarang. Bacalah soal dengan teliti dan jawablah dengan variasi, ya.
masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida di komposisi darah tertentu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan sulit tidur. Nah, istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, itulah beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol. Baiklah, nah Bapak semuanya, setelah Bapak periksa tadi, semuanya ada rata-ratanya mendapat nilai di atas KKM. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tapi ada satu yang di bawah KKM yaitu Randa. Rajin belajar lagi ya Randa ya. Nanti akan kita adakan remedial. Nah, untuk beberapa nilai teratas, Bapak ingin memberikan reward kepada anak-anak Bapak yang tersebut namanya, silakan maju ke depan ya. Aruni, dan yang terakhir adalah Tisha. Silakan duduk kembali. Anak Bapak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah secara bersama-sama kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Sebagaimana materi kita yaitu tentang berbagai macam penyakit pada organ peredaran darah manusia serta cara menjaganya. Kemudian mempelajari tentang pantun. Nah, apa saja penyakit pada organ peredaran darah kita punya? Ada apa saja? Anemia. Apa lagi anemia itu apa? Kekurangan darah, jantung koroner atau penyakit gangguan pada jantung, penyempitan pembuluh jantung bisa juga ya. Apa lagi? Anemia udah, itu kekurangan darah. Nah, leukemia itu kelebihan sel darah putih. Kemudian apa lagi? Penyakit stroke itu pemecahan pembuluh darah di otak. Jadi apa yang terakhir? Hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Penyebabnya adalah konsumsi barang yang berlebihan. Gimana cara mencegahnya? Caranya? Berolahraga. Dan makan makanan yang mengandung banyak zat besi. Lanjut, yang terakhir materi yang kedua kita mempelajari mengenai pantun. Tadi kita pelajari adalah jenis pantun, nasihat. Apa saja jenis ciri dari pantun? Bersaja ABAB. Kemudian satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian baris 1 dan 2 adalah sampiran. Baris 3 dan 4 adalah isi. Dalam pantun terdapat amanat atau pesan yang disampaikan. Ya, baiklah anak-anak Bapak, kira-kira mengenai penjelasan Bapak tadi, adakah anak-anak Bapak yang kurang paham dengan penjelasan Bapak? Bagaimana kira-kira penjelasan Bapak? Tulisannya bagaimana? Dapat dibaca? Nah, penggunaan media pembelajarannya bagaimana? Apakah kalian senang dengan media pembelajaran ini? Semangat ajarnya apakah lengkap dan jelas di sana? Berdasarkan materi tadi, kita sudah mengetahui berbagai macam penyakit yang menyerang organ peredaran darah.
Nah, oleh sebab itu kita sebaiknya rajin-rajinlah dalam berolahraga. Jagalah kesehatan badan kita seperti materi kita saat ini, yaitu menjaga kesehatan jantung dengan rajin berolahraga. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Kampuang Nang Jawa di Mato. Siap ya? Di tempat duduk saja. 1, 2, 3. Kampuang Nang Jawa di Mato, Gunung Sansai Paku Liliang, kawan-kawan namun sampai damai suliang-suliang, satu duanya nan elok, nan sukola gotong royong, sagon susah samo-samo diraso, dendakan ado kampuang. Baiklah anak bapak, untuk PR silakan anak bapak kerjakan pada halaman 109 nomor 1 sampai 3. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Diharapkan nanti ketika anak bapak pulang, pulanglah dengan hati-hati. Ya, lihatlah kiri dan kanan sebelum kita jalan ya nak ya.